Gimana nih Dan, udah akhir tahun, udah bikin resolusi? Resolusi. Sudah akhir tahun ini. Saya tuh dari 2003, resolusinya itu sama, kurus. dan sampai sekarang. dan tidak 18 tercapai. tahun kemudian itu nggak pernah sampai. Itu ya problemnya selalu gitu ya. Iya. Bikin resolusi, tahun depannya nggak tercapai, resolusinya sama lagi. Kan bahkan ada penelitian bahwa resolusi itu akan hilang di bulan kedua, minggu ketiga. Jadi si Gitu ya. fitness itu tuh awal tahun biasanya penuh. Kayaknya Mulai bersemangat. Februari itu mulai sepi. Salah satunya. Saya tuh Februari 2021 itu daftar fitness dulu. Berangkat terus sampai Maret. Tambah pandemi pula, tambah nggak pernah berangkat deh. Jadi dengan pandemi beralasan. Iya. Wah pandemi gitu. Kan emang ditutup. Iya sih Jadi benar-benar. begitu dibuka ya tetap nggak berangkat. Tapi males ada resolusi mulu. Harus. Nggak pernah kenapa-kenapa. Harus dan bikin resolusi. Itu kalau kamu tadi bilang tiap tahun resolusinya sama, Iya. tidak terjadi karena kamu tidak tahu why-nya. Kenapa kamu mau kurus? Nah, itu yang harus dijawab dulu. Kebanyakan orang tuh bikin resolusi cuma sekedar bikin tapi nggak tahu why-nya. Resolusinya Bu Diani apa? Resolusi saya supaya podcast ini sekarang kan 2,2K. Wow. 2022 mau jadi 100.000. 100.000. Buat? Kayaknya kurang gede ya lo. Dia nih soalnya seorang yang sangat percaya dengan 1 dream juta. dream yang besar. Oh 1 juta. Why-nya kenapa why? Saya ingin acara saya ini bermanfaat, ya kan? Nah, bermanfaat itu kan tidak spesifik. Nah, membuat resolusi atau dream, resolusi itu kan dream, tujuan, goals ya. Resolusi kan sebenarnya kalau dari kaidah bahasa Indonesia ya suatu suatu pendapat lah. Maksudnya iya suatu keputusan, bukan pendapat, suatu keputusan yang akan kita lakukan gitu kan. Bisa juga disebut dream, bisa disebut juga tujuan. Nah, dia ini kan kepingin podcast ini bermanfaat untuk banyak orang, menjadi berkat untuk banyak orang. Tapi kan itu tidak spesifik. Nah, membuat resolusi itu harus smart dan Sebentar. Satu-satu. Why-nya dulu kenapa harus ada why? nah ini supaya bermanfaat kan saya bilang. Okay. Ya supaya bermanfaat bagi banyak orang. Kalau saya why-nya apa ya? Pengen kurus. Supaya dapat istri mungkin. Ini episode keberapa podcast saya nggak pernah dapat pacar ya? Karena PR-nya nggak dibuat. Aduh. Tapi harus ada why-nya apa ya kalau kurus? Supaya dapat jodoh, supaya Ya, sehat. tapi why itu benar-benar harus dari dalam hati ya. Kalau menurut kamu dapat jodoh itu tidak penting, kamu masih senang menjomblo ya nggak bisa gitu. Kembali ke aku, kalau Diani kan memang penting sekali buat saya podcast ini bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang, menjadi berkat. Nah, tapi kan itu tidak spesifik. Oke. Kalau bilang saya ingin podcast ini bermanfaat, menjadi berkat, enggak spesifik. Membuat resolusi itu harus smart, itu yang tadi saya bilang. Pintar. Singkatan Oh, itu. itu singkatan. Oh iya. Kalau smart, pintar itu terjemahannya. Nah, Smart dalam membayar. nah, Boleh disebut nggak? jangan dan Nggak boleh. nanti langsung tut gitu ya. Pokoknya lambangnya begini. Tetap aja kita ya. Oke, S-nya itu kan spesifik. Spesifik. Spesifik itu gimana? Nah, makanya kalau misalnya bilang bermanfaat itu kan tidak spesifik. Jadi untuk menjadi spesifik yaitu tadi yang saya bilang dari 2,2K menjadi 100.000. Oh, ada ukurannya. Atau subscribernya 1 juta kalau kamu tadi bilang. Oh. Misalnya jadi harus spesifik. Spesifik itu berarti ada jelas kapan itu tercapai. Nah, kalau itu di T-nya. Oh, belum. Time. Oke. Ya, Spesifik jadi itu apa? Goalnya spesifik. ketahuan. Iya, makanya kayak saya tadi bukan tadi waktu di episode pertama soal jodoh. Yang tadi saya juga bilang sama kamu kan, kamu bilang, "Bu, kalau why-nya saya tuh cari jodoh gitu ya." Nah, kembali kamu harus buat PR kamu itu kan, yang inget kan di episode pertama ada PR apa namanya? kriteria. Nah, itu harus spesifik kan, harus spesifik mau seperti apa. Nah, sama. Lalu M itu measurable. Nah, terukur atau tidak. Oke. Jadi misalnya kayak dia nih, pingin
100.000 atau 1 juta subscriber misalnya. Nah, itu kan terukur. Dari bulan ke bulan bisa dari 2,2 jadi 3K jadi terus gitu. Itu terukur, measurable. Terus A itu achievable nggak gitu. Maksudnya mungkin untuk tercapai atau enggak gitu, mungkin atau tidak untuk tercapai, achievable nggak. Misalnya gini, kayak misalnya Daniel ya, sorry nih, misalnya aku nggak tahu sih berat kamu saat ini berapa ya. 100. Nah misalnya 100 gitu. Pasti aku berat. Kayak beras kintal ya. Nah tahun depan kepingin jadi 50 kilo. Nah itu achievable apa enggak? Ya kita nggak tahu. Iya. Nah achievable sama A sama R itu berdekatan, realistik. R itu realistik. Maka harus tanya juga ke ahlinya. Kalau misalnya kayak Daniel mungkin bisa tanya ke ahli gizi atau dokter. Dok, ini sebenarnya realistik nggak sih dari 100 dalam waktu setahun 50 kilo turunnya gitu. Itu realistik nggak sih? Sama kayak Diani gitu juga. Misalnya Diani harus tanya ke tim Sekara, maksudnya mau, karena Sekara yang megang sosmed ya. Hai Sekara. Halo gitu, terima kasih teman-teman Sekara. Nah, jadi saya harus tanya, realistik nggak? Tahu-tahu dari 2,2 saya kepingin 1 juta atau 100.000 subscriber gitu kan? Karena kaitannya ya ke A, achievable dan realistik. Lalu yang T-nya adalah time, kapan? Time-nya harus jelas. Jadi misalnya mau mencapai 100.000 tapi misalnya mulai Januari naiknya berapa, Februari berapa, itu kan secara itu terukur, measurable, lalu tercapainya tuh kapan gitu. Sama aja kayak orang gini loh, dan bikin resolusi gini, suatu saat nanti saya mau membawa orang tua saya umroh. Atau Daniel bilang suatu saat nanti saya mau menikah. Ya kapan suatu saat nanti? Suatu saat nanti kapan? Itu tidak ada time-nya. Yes, itu tidak smart namanya gitu. Suatu saat mau sebulan lagi kah? 3 bulan, setahun nah gitu. Jadi harus ada time-nya. Itu yang namanya smart. Nah, hitungan si realistik, achievable itu kan masing-masing orang beda-beda, Bu. Nah iya memang, makanya kalau untuk achievable dan realistiknya kan kita diskusikan dengan seseorang yang ahli. Kalau kayak turun berat badan, coba tanya ahli gizi atau dokter gitu. Nah kalau saya misalnya mau menaikkan subscriber, ya tanya ke yang memegang sosmednya, yang memegang ads YouTube channel ini atau podcast ini misalnya. Kalau mereka bilang nggak realistik sih Bu, kecuali misalnya biaya ads-nya menjadi sekian puluh juta misalnya. Nah seperti itu kita harus diskusi supaya resolusinya menjadi smart. Itu kan ada ahlinya tuh. Nah kalau jodoh? Ya kalau jodoh kan kembali lagi yang mau nikah kita, seperti saya bilang, kamu yang harus banyak-banyak berdoa itu, doa, pikirkan apa sih yang membuat kamu tuh mau menikah dengan seseorang gitu. Kayak saya waktu itu kan karena syarat dari ibu saya pernah cerita juga bahwa cuma 2 untuk menikah, 1 agama dan yang kedua tidak boleh bercerai. Ibu saya kan cuma mensyaratkan itu. Maka saya kan mikir, gue kalau nggak cerai sama orang harus seperti apa orang itu, kan begitu. Nah itu yang kamu harus pikirkan. Kayak Diani, waktu itu saya mikir kalau saya cari orang yang ganteng itu tidak spesifik juga ya. Jadi harus kalau mau buat bayangan misalnya kalau Pak Chandra, kalau kamu tanya pasti dia akan bilang kayak Gal Gadot gitu. Udah telat dapetnya dia nih. Ya. Nah kalau Daniel misalnya cantiknya saya itu kayak siapa coba? Novia Kolopaking. Tahun berapa? Kira-kira Mas Joni nih. Tadi muncul lagunya Novia Kolopaking. Nah iya, tapi kalau soal, makanya saya kan nggak bilang ganteng atau cakep karena itu sangat tidak spesifik dan sangat subjektif ya. Cantik menurut Daniel belum tentu cantik menurut saya, cakep menurut saya belum tentu cakep menurut orang lain gitu kan. Maka saya waktu berpikir kan, orang itu harus lebih pintar dari saya. Itu kan spesifik dari saya, tolak ukurnya tuh saya. Gitu, makanya kembali ke jodoh, ya tolok ukurnya kamu maunya apa. Kayak saya pernah bilang, saya ingin yang lebih tinggi dari saya, minimal 170 cm. Nah itu kan spesifik, minimal.
Jadi kalau nggak 170 walaupun 169 nggak masuk tuh Dan. Nggak masuk berarti dulu. Nggak mau. Bapak 172. Masuk berarti. Jadi doa tuh tetap perlu juga. Tetap harus berdoa, Bu. Iya. Dari episode 1 kita berdoa. Semuanya doa ya gitu. Kayaknya aduh ini jadi podcast rumah tangga atau rohani. Iya, jadi tetap harus dibawa dalam doa. Kenapa? Ya seperti selalu kita katakan di episode-episode kita, baik dengan Mas Doni, dengan Mas Gandhi, ya kan, pernikahan itu kan emang kaitannya erat sekali dengan yang di atas. Bahkan bukan pernikahan sih sebenarnya, hidup kita sehari-hari, kita melangkah dari hari ke hari aja itu sangat erat kaitannya sama yang di atas. Sehat-sehat, tahu-tahu bisa kejeblos sumur gitu kan. Iya, enggak, tapi kan bisa begitu. Makanya kan mohon pertolongan Tuhan senantiasa. Jadi setelah membuat resolusi itu ya yang SMART tadi itu, specific, measurable, achievable, realistic, and time, ada waktunya, ya juga tetap harus berdoa. Terus Daniel akan ngejar saya lagi, Bu, saya tiap tahun juga udah berdoa, pasti ngomongnya kayak gitu, tapi nggak tercapai-capai juga. Tiap hari loh Bu berdoa. Didoakan, resolusinya juga didoakan. Tuhan minta berat badan 75 gitu. Soalnya doa juga macam-macam dan masalahnya. Ada doa yang malas. Yang malas itu? Ya kamu itu tadi. Oh gitu. Tuhan, saya minta berat badan saya 75. Ya terus kamu melakukan apa? PR-mu apa? Enggak, pokoknya begitu aja loh. Iya, kan minta keajaiban. Enak aja. Enak aja. Nggak boleh doa begitu. Nggak, itu namanya doa yang malas. Bukan nggak boleh, tapi nggak, menurut saya tuh tidak efektif dan tidak akan. Ini pasti smart dalam membayar. Iya, doa yang malas tuh kayak gitu. Misalnya, Tuhan, Engkau kan tahu yang terbaik untuk saya, jodoh saya, jadi ya terserah Engkau lah. Tapi kamu tidak membuat PR-mu gitu ya, jadi bagaimana kamu bisa tahu? Itu doa yang malas. Atau kayak tadi, Tuhan, pokoknya saya mau berat saya jadi 75 ya gitu. Itu doa yang malas. Harus disertai usaha, harus ada usaha-usaha yang kamu lakukan, bukan begitu, bukan hanya sekedar ya udahlah Tuhan terserah padamu saja. Terus ada lagi doa yang maksa dan misalnya, Tuhan pokoknya saya beratnya tahun depan harus 50 kilo ya, kalau nggak 50 kilo saya akan makan lebih banyak lagi. Sehingga jadi 200 kilo lo gimana sih? Atau misalnya jodoh, Tuhan, saya sudah merasa, misalnya siapa, Ana gitu, nama itu jodoh saya udah merasa, udah pakai ini, membuat PR dari Budiani semuanya, jadi kalau nggak sama dia ya Tuhan saya bunuh diri. Wow, mengancam. Itu nggak boleh juga. Ya nggak boleh lah, masa Tuhan diancam. Tuhan akan bilang ya bunuh diri aja sono. Dosa lu. Tapi dosa lo ya nanggung sendiri ya. Oh jadi nggak boleh malas, nggak boleh maksa. Iya, jangan memaksa, jangan mengancam. Maksudnya yang penting kita kita lakukan our part, we do our part, lalu berdoa, serahkan hasilnya pada Tuhan. But we have to do our part. Jangan seenaknya aja. Termasuk menyangkut soal resolusi. Harus ada usaha juga yang menyertai. Yang namanya resolusi kan memang punya banyak harapan, Bu. Cuma halo, ya sibuk amat sih hari ini. Punya banyak harapan, punya banyak keinginan, cuma kadang-kadang semuanya hilang begitu saja. Resolusi 2020 misalnya, itu sudah punya banyak serentetan macam-macam, sudah tiba-tiba semuanya batal, semuanya cancel. Kan tadi yang saya bilang, why-nya juga harus tahu. Kenapa membuat resolusi itu? Kalau ketemunya pandemi, kan bubar semua, Bu. Pandemi memang sesuatu yang force major. Iya dong, ini sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan lah, pandemi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa make the best out of it. Dengan pandemi tetap bisa melakukan sesuatu. Kayak dia nih, terus terang pandemi, wah semua rencana ya gagal gitu kan. Mau merencanakan ulang tahun pernikahan di Bali nggak jadi. Ya nggak jadi ke Bali saya dong. Tapi kan tetap aja melakukan ulang tahun pernikahan di gereja ya gitu kan, tetap bisa. Jadi we make
best out of it. Jangan menyalahkan keadaan. Mentang-mentang ini pandemi, gymnya kan tutup, benar. Saya juga gymnya tutup. Terus tahu-tahu kita nggak bisa ngurusin badan. Ya enggak lah, kan masih bisa jalan pagi. Saya sekarang jalan pagi loh. Teman-teman jalan pagi, apa namanya? Ladies namanya, grup ladies. Ladies. Soalnya yang jalan pagi ladies ya. Nanti kapan-kapan saya ajak. Ladies. Nanti kapan-kapan ya. Halo ladies. Oke. Menurut Bu Diani, apa bahayanya, apa tantangannya ketika seseorang tidak punya resolusi tahun baru? Wah, yang pasti hidup jadi tidak bersemangat sih. Karena resolusi itu adalah sesuatu yang membuat kita selalu bersemangat. Bangun pagi tuh, yes, gitu. Kayak Diani ya, kan ingin sehat gitu, ingin sehat. Jadi saya harus akui, nah ini ada penjelasan beda juga gini. Saya ingin sehat, maka saya memutuskan karena gym saya tutup, saya mau jalan pagi. Maksudnya tetap olahraga untuk sehat ya. Nah, kadang-kadang ngantuk terus terang karena jalan pagi mulai jam 7, berarti kan bangunnya udah harus sebelumnya ya, nyiapin ini itu. Kadang-kadang males, apalagi kalau udah lihat mendung-mendung gitu, jalan nggak ya gitu. Nah, makanya ada juga manfaat dari teman-teman. Ya, jadi itu gunanya pertemanan. Jadi kalau jalannya sendiri, ya males pasti akan tidur lagi deh. Aduh, mendung-mendung enakan tidur gitu. Tapi karena ada si grup ladies itu, ladies adventure sebenarnya. Adventure, berasa eager ya. Nah itu, jadi saling di grup, ayo gitu. Nah kita bangun lagi. Maksudnya, yuk semangat. Nah terlepas dari, jadi faktor lingkungan, pergaulan itu juga penting sebenarnya. Kan makanya ada pepatah yang mengatakan ya, mau jadi raja wali ya bergaulah dengan raja wali, jangan sama ayam gitu. Jangan sama bebek, nggak bakal jadi raja wali gitu. Nah itu pergaulan juga penting, lingkungan kita juga penting. Jadi kalau kita mau sukses, resolusi kita misalnya tahun depan ingin sukses itu tidak measurable. Apa contohnya, dan misalnya gaji 50 juta sebulan. boleh. Tapi kembali lagi harus realistik. Misalnya loh iya dong. Kalau gaji kita sekarang UMR, misalnya UMR Jakarta 4.200.000, tapi tahun depan mau 50 juta. Nah, itu realistik apa enggak gitu kan? Gabung sama itu. Lah iya, berarti either kamu merubah ya, kalau merubah, jadi kalau kamu tetap berharap bekerja di perusahaan itu, menurut saya itu tidak realistik karena hampir tidak pernah ada suatu perusahaan yang naikin dari UMR langsung naiknya 10 kali lipat. 50 juta itu lebih dari 10 kali lipat gitu ya, paling naik gaji 10%, 20% biasanya gitu. If you want to have 50 juta, sebenarnya bukan gaji lah, misalnya saya mau punya pendapatan 50 juta. Nah berarti kamu harus ada usaha lain, itu bisa menjadi realistik, tapi misalnya berbisnis, ikut bisnis, ya itu kamu tadi bilang ikut itu misalnya. Ya ikut yang smart itu ya. Nah ya jadi bisa, tapi harus ada cara lain. Kalau kamu tetap pakai cara saya tetap bertahan di pekerjaan saya ini, tapi harus gajinya naiknya 10 kali lipat, itu tidak realistik. Ini yang kadang-kadang menjadi dilema. Di satu sisi kita dituntut untuk punya resolusi yang realistis, di sisi lain banyak yang mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit, jangan dibatasi mimpi-mimpimu. Ya, Diani percaya itu. Diani juga suka menggantungkan setinggi langit ya. Tapi waktu kita membuat resolusi per tahun itu harus realistik, walaupun arahnya ke sana. Misalnya gini ya, apa ya yang contohnya yang saya tinggi sekali. Oh, sekarang itu sebenarnya saya tuh udah punya gambaran rumah yang saya inginkan, dan udah sampai nyewa jasa arsitek untuk menggambar. Lihat ya. Itu ada biayanya, saya bayar. Tapi saya udah tahu nih nanti rumah saya kayak gini. Di rumah saya itu ada lapangan bulu tangkis. Bu, itu rumah apa gor? Nggak, tapi itu benar. Tadinya saya mau tunjukin nih, tapi kemana itu denahnya? Iya, jadi itu impian saya gitu kan ya. Jadi saya orang yang seperti itu, maksudnya yang
gila, kayaknya gila banget sih, malah nggak mungkin deh gitu kan. Tapi saya percaya mimpi yang besar. Cuma kembali lagi dari tahun ke tahunnya harus kalau di bahasa NLP itu chunking gitu loh. Jadi bukan langsung harus punya rumah yang ada lapangan bulu tangkisnya tahun depan, nggak begitu gitu. Jadi kita tahun ini apa, tahun depan apa, mengarah ke sana gitu. Tahun ini beli koknya dulu, tahun depan beli raketnya dulu. Orang namanya rumah dan jadi tahun ini punya lapangan bulu tangkis gak ada raketnya ngapain? Iya, tapi berarti kan tujuannya kan rumah yang ada lapangan bulu tangkis. Berarti tahun ini misalnya beli tanahnya dulu sekian meter gitu. Misalnya butuhnya 1000 meter persegi. Oh, tahun 2022 berarti beli dulu yang 200 meter persegi. 2023 misalnya jadi 3 persegi di tempat lain. Terus gimana jadinya? Bisa besok-besok dijual, cari yang gede yang 1000 meter gitu. Kamu tuh. Oh, oke. Jadi mimpinya tetap harus ada nih. Mimpi besar. Ya makanya saya juga mendidik anak-anak saya selalu berani bermimpi gitu. Tapi ya kembali harus realistik. Kayak anak saya pernah waktu dia kecil, waktu dia lagi senang ke SeaWorld, saya mau jadi hiu, dia bilang gitu. Ya itu kan tidak realistik. Nah, kamu sudah manusia, kok mau jadi hiu gitu ya. Nah, tapi kita tidak bisa kalau ke anak kecil kan ngomongnya nggak realistis itu, nggak mungkin. Jangan. Never say never ke anak kita. Jadi waktu itu saya cuma gini, kenapa mau jadi hiu? Enak, bisa berenang gitu tiap hari. Dia bilang gitu, nggak usah kehabisan nafas. Oke, tapi kamu kan suka sate, nanti jadi hiu bisa makan sate. Oh ya mah, nggak bisa ya. Susah tuh makan sate, kata dia, kalau di dalam air makan sate gitu. Jadi kita lebih gali sampai akhirnya dia bilang, nggak jadi deh kalau hiu, kayaknya nggak mungkin, kata dia gitu. Sampai dia sendiri yang ngomong. Jadi tapi kita nggak pernah bilang jangan nak, jangan mimpi setinggi itu. No, kebanyakan orang yang salah itu adalah selalu mengatakan bahwa mimpi itu jangan tinggi-tinggi gitu. Tetap tidak lemah, menapak di tanah gitu, jangan tinggi-tinggi. Kalau saya nggak setuju sih. Saya setuju dengan pendapat yang kau tadi bilang, bermimpilah setinggi-tingginya. Wong mimpi gratis kok. Iya dong Dan. Kayak misalnya saya mimpi punya rumah ada lapangan bulu tangkis sama rumah yang nggak ada lapangan bulu tangkis. Bedanya apa? Namanya ngimpi, sama aja. Iya kan? Jadi kalau saya selalu berprinsip bermimpilah setinggi-tingginya, wong mimpi gratis. Cuma kalau mau mewujudkannya ya tiap tahun dibuat resolusi yang smart untuk menuju ke sana. Oke. Seberapa penting evaluasi? Penting, ya. Itu salah satu ciri orang yang sukses juga harus punya kebesaran hati untuk setiap tahun juga introspeksi. Jadi tidak merasa diri udah gue pokoknya paling benar, ini jalan gue. Enggak juga, introspeksi. Apakah benar ini jalan saya gitu. Misalnya apa ya, nggak apa-apa lah ya kita ngomong, kalau dia ini kan memang ngomongnya belak-belakan. Misalnya gini, podcast ini gitu kan, saya kepingin 1 juta subscriber gitu kan. Nah tiap tahun kan memang harus dievaluasi. Kalau ternyata untuk 1 juta subscriber misalnya, setelah bicara dengan tim Sekara dan teman-teman, Bu ini bisa tercapai misalnya dalam waktu 2 tahun misalnya atau 3 tahun. Di tahun pertama kita evaluasi, nggak naik-naik, tetap 2,2K gitu kan. Nah itu kan kita mulai harus introspeksi. Apakah ini yang kita lakukan selama ini sudah benar? Ataukah memang podcast ini ternyata bukan jalan saya gitu. Mungkin saya harus bikin film. Saya mau jadi hiu. Nah, jadi introspeksi itu penting setiap tahun gitu. Bukan berarti kita jadi orang yang plan ya, kayaknya kok ganti-ganti mulu, bukan. Tapi kita juga harus mengintrospeksi, mengevaluasi kembali salahnya di mana, oh kurangnya di sini. Tapi kalau ternyata semua cara ini kayaknya setelah kita bicarakan sama-sama dengan tim udah bener semua sih langkah-langkahnya. Oh, maybe this is not for me. Bisa begitu. Kan sama kayak bisnis juga begitu kan? Kayak bisnis mungkin membuat kafe misalnya gitu, mungkin memang bukan untuk saya membuat kafe. Kalau semua cara sudah kita evaluasi ya, ini semua udah benar, tapi kok tetap
nggak laku ya, tetap sepi ya. Oh mungkin bukan harus kafe. Mungkin itu bukan bidang Budiari, kita harus tanya feng shui. Bidangnya air. Itu nanti akan ada episode feng shui. Katanya kan nggak tahu ya, tapi kekuatan di luar sana kan ada yang cocok-cocokan. Iya, itu makanya saya bilang tadi saya setuju ada introspeksi dan evaluasi, karena kita juga nggak bisa ngotot gitu kan, harus pokoknya. Kembali lagi, makanya kan kembali kalau ke pembicaraan kita masalah pernikahan dan jodoh kan begitu juga, nggak bisa pada saat pacaran ngotot pokoknya harus kawin sama dia, kan nggak bisa, belum. Jadi nggak mau. Ya itu yang saya bilang, kembali evaluasi dan introspeksi. Jadi nggak apa-apa. Tapi kecuali kalau sudah nikah ya. Sudah nikah berarti nggak perlu evaluasi. Evaluasi, tapi bukan berarti jadi cari aja istri baru. Salah pilih, enggak begitu ya. Itu dilakukan pas pacaran. Kalau sudah menikah justru kenapa kita berantem terus ya? Oke, introspeksi, evaluasi apa nih yang bisa diperbaiki dari hubungan kita. Jadi nggak apa-apa nih, kembali ke resolusi bahwa setelah evaluasi ada kalanya kita mempertahankan resolusi yang sama, ada kalanya kita akan berubah resolusi. Ada, bisa. Mempertahankan resolusi yang sama, misalnya kayak podcast tadi. Kalau masih ada celah yang ternyata kita kurang di sini, misalnya, kontennya kurang menarik, atau misalnya, kurang aktif di sosmednya, berarti masih ada celah yang bisa kita lakukan, ya kita perbaiki. Tapi kalau ternyata semua yang kita pikirkan bersama tim udah bagus, enggak juga, ya mungkin harus mencoba cara lain. Maksudnya bidang lain. Kayak tadi yang saya bilang, kafe, mungkin enggak cocok, tapi bisa aja buka martabak gitu. Ini martabak. Misalnya, saya nggak tahu. Ya sudah. Jadi tadi adalah temukan why-nya. Jadi pertama harus ada resolusi. Punya resolusi. Karena membuat kita selalu bersemangat. Saya tuh sangat bersemangat loh bangun pagi itu. Aduh. Aku mau badminton gitu. Aku mau jalan pagi. Aku mau sehat. Aku mau ketemu teman-temanku si ladies. Ya. Jadi mempunyai resolusi itu membuat kita bersemangat. Hidup ini terlalu singkat ya sahabat Diani untuk dibiarkan mengalir begitu saja. Saya nggak suka orang yang ya sudahlah gitu setiap pagi bangun ya begini-begini aja. No, harus bangun. Itu salah satu gunanya resolusi itu tadi. Sama aja kayak kita punya impian misalnya gini Daniel pernah ke Disneyland enggak? Belum pernah. Kepingin nggak? Kepingin nggak ke Disneyland? Kepingin. Nah, suatu saat itu misalnya jadi resolusimu ya, saya pengen ke Disneyland. Nah, suatu saat tercapai nih, ya. Tapi pesawat yang ada ke Amerika itu cuma adanya jam 2 pagi. Ya nggak apa-apa. Nah, itu exactly. Kamu nggak akan ngantuk padahal jam 2 pagi loh. Jam 2 pagi itu saat-saatnya ngantuk kan kita ya. Tapi karena udah itu impian saya, satu-satunya pesawat yang membawa saya ke Anaheim atau ke Orlando itu jam 2 pagi misalnya gitu, kamu tetap akan bersemangat. Nah itulah gunanya resolusi. Maksudnya mempunyai dream tiap pagi bangun, walaupun harus bangun jam 5. Kayak Mas Doni cerita ya, make up kadang-kadang dimulai jam 3:30 pagi, jam 4. Bangun jam 5. Daniel, gimana sih podcast kita ini memang sersan ya, serius tapi ya ngakak juga. Jam 5. Ya, jadi membuat kita bersemangat. Jadi perlu resolusi itu satu. Kedua, resolusi yang baik adalah harus tahu why-nya. Kenapa saya mau kurus? Kenapa resolusi saya di tahun 2022 pingin jalan pagi, maksudnya setiap hari atau setiap Senin, Rabu, Jumatnya itu harus ada why-nya. Nah, yang ketiga SMART, specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Ya. Lalu dibawa dalam doa. Do your best dan serahkan hasilnya pada Tuhan. Jangan doa yang males, nggak menyelesaikan tugas kita, tapi nyerahinnya pada Tuhan. Ya pokoknya percaya aja Tuhan. Ya nggak bisa itu doa yang males. Jangan maksa Tuhan juga. Kalau nggak dapat saya begini ya Tuhan, saya ngancem gitu. Saya mau bunuh diri, saya mau ini, saya mau itu.
nggak bisa. Jadi do your best, let God do the rest. Begitu. Ini resolusi. Ya, selamat tahun baru dulu untuk semuanya. Ini tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 30 ya. Ini awal Desember ya coba. Selamat tahun baru 2022 ya. Semoga resolusi yang tahun kemarin tercapai, resolusi kedepannya juga tercapai. Iya, selamat tahun baru juga 2022 dan semoga di tahun 2022 jauh lebih baik untuk kita semua. Sahabat Diani, kalau kamu suka dengan acara-acara kami, episode kami akan hadir lagi di episode berikutnya. Yes, jangan lupa juga untuk selalu subscribe ya di YouTube channel ini, Diani Pranata. Kemudian follow juga Instagram Diani Pranata karena di sana akan ada informasi terbaru tentang dunia dia. Terima kasih kepada sponsor kami, studiodreamers.id berkolaborasi dengan Hub Life. Yes, kita pamit di sini, saya mau jadi